Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari di hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan bermacam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat Islam dan iman, dan secara khusus pada kesempatan bulan ini, bulan Ramadan ini, kita dimudahkan dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah siyam, ibadah puasa di siang harinya. Dan kita sudah melewati 14 harian ya dari hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Sepertinya waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa ya. Kita sudah hampir setengah dari bulan Ramadan telah kita lewati. Semoga segenap ibadah yang telah kita lakukan, baik puasanya, baik tilawahnya, baik qiyam Ramadannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan pahala bagi kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Dan juga semoga dengan ibadah siyam kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Karena siyam ini semacam gemblengan dan pendidikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan mudah-mudahan ke depan separuh dari bulan Ramadan ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga bisa tetap melanjutkan puasa hingga sampai selesai nanti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufiknya kepada kita untuk memiliki semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang hari ini, sebagaimana biasa hari-hari kita di Imam Syafi'i di petang hari ya. Di Masjid Imam Syafi'i ini di petang hari ada kajian-kajian ilmiah Islamiyah yang diselenggarakan menjelang saatnya berbuka puasa. Mari kita longgarkan waktu kita dan sempatkan diri kita untuk hadir, supaya kita mendapatkan tambahan ilmu dan kebaikan. Karena talabul ilmi itu hukumnya wajib,
dan juga dalam rangka untuk menjaga iman kita agar senantiasa tetap kokoh. Pada kesempatan kali ini, dan mungkin ini adalah serial kajian saya yang terakhir di bulan suci Ramadan kali ini, kita akan membahas tema manhaj salaf sebagai jalan keselamatan dalam beragama. Maka ini perlu kita sampaikan dan kita bahas, karena di dalam kita beragama Islam ini, karena sudah lamanya masa kita dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga jauhnya jarak dari tempat Nabi bertempat tinggal dengan tempat tinggal kita di Nusantara ini, maka tentu ada perubahan-perubahan dan bahkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam Islam itu sendiri. Dari kemurnian Islam, dari asalnya keislaman itu sendiri. Dan itu sudah jauh-jauh hari ditengarai oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya. Dan terbukti dalam sejarah perkembangan kaum muslimin, terutama setelah wafatnya Nabi SAW, muncul pemahaman-pemahaman terhadap Islam yang bias, artinya menyimpang dari apa yang dipahami dan diajarkan oleh Nabi SAW terhadap Islam itu sendiri. Setelah Nabi SAW wafat dan para sahabat masih banyak yang hidup, sudah muncul pemikiran akidah yang menyimpang. Sebut saja misalnya Qadariyah, yang mereka menolak takdir. Demikian juga muncul Khawarij. Di antara ciri khas dari akidahnya adalah mudah sekali mengkafirkan sesama kaum muslimin dikarenakan melakukan dosa besar. Demikian juga muncul Syiah, ya, terutama pada masa Khilafah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu dikala para sahabat masih banyak, sudah muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama Islam ini. Maka bangkitlah para ulama untuk menegaskan tentang Islam yang murni. Ya, mereka menjelaskan dan bahkan mereka membantah dari penyimpangan-penyimpangan itu, agar rujuk, agar kembali kepada Islam yang murni sebagaimana asal mulanya, sebagaimana yang dianut dan diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Maka itulah yang diistilahkan dengan manhaj salaf, ya. Manhaj yaitu prinsip-prinsip dasar di dalam beragama Islam. As-salaf mengikut kepada generasi as-salaf. Nah, ini yang perlu kita jelaskan tentang apa itu salaf dan juga tentang manhaj salaf. Definisi salaf secara lugawiyah, secara bahasa, seperti yang diterangkan oleh fakar bahasa Arab, yaitu Imam Ibnu Mandur dalam kitab beliau Kamus Bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab, pada juz 9 halaman 159, beliau mengatakan wassalafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadli walihada summiya sadrul awwalu minat tabi'ina as-salafa as-saliha. Dan as-salaf, istilah as-salaf, ya, itu adalah juga orang yang mendahului engkau, ya, dari kalangan bapak-bapak engkau, dari kalangan nenek moyang engkau.
dan juga orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan engkau, yang mana mereka itu di atas engkau, baik dari sisi usia maupun sisi keutamaan. Jadi boleh kita sebut as-salaf ini secara bahasa adalah sama dengan senior. Senior dari sisi usia, lebih tua, hidupnya duluan daripada kita. Dan juga bahkan senior dari sisi keutamaan. Keutamaan dalam beragama, ilmunya, kesolehannya, itu di atas kita. Senior mereka daripada kita, baik dari sisi usia maupun keutamaan. Oleh karena itulah generasi awal dari kalangan tabi'in, mereka disebut dengan as-salaf as-salih. As-salaf as-salih. Ini secara bahasa. Dan juga secara bahasa, pernah Nabi SAW mengucapkan kalimat salaf kepada putri beliau, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan kepada Fatimah putrinya, fa innahu ni'mas salafu ana laki, gitu. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik leluhurmu adalah aku. Itu tadi namanya salaf itu min abaika, dari leluhurmu, nenek moyangmu, bapak-bapakmu ke atas. Nabi SAW mengatakan tentang beliau terhadap putrinya Fatimah, yang merupakan keturunan beliau Kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik salaf kamu adalah aku. Nenek moyangmu yang paling baik adalah aku. Jadi ini secara lugawiyah, salaf itu maknanya demikian. Yang terdahulu daripada kita dari sisi usia, dari sisi keutamaan, senior kita, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah syar'i, secara istilahi maka as-salaf ini secara mutlak adalah para sahabat Nabi SAW. Kemudian diikuti jejak mereka oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini seperti yang dipaparkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dalam artikel yang beliau tulis yang berjudul Limada Ikhtartu Manhajas Salaf. Beliau menjelaskan secara istilah, salaf secara mutlak itu para sahabat. Jadi kalau disebut generasi salaf itu para sahabat. Nah, adapun kemudian dari generasi setelahnya, dua generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka mereka itu disebut salaf taba'an, gitu istilahnya. Generasi salaf taba'an, generasi salaf yang mengikuti jejak salaf, yaitu jejak para sahabat, gitu. Nah, jadi kalau diperinci lebih detailnya demikian. Al-Qurunul Mufaddalah, generasi yang utama, yang 3 generasi setelah wafatnya Nabi SAW. Pertama generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi atba'ut tabi'in. Kalau dikaitkan dengan istilah salaf, yang aslinya salaf itu adalah para sahabat. Mereka itu salaf aslan, secara aslinya salaf itu adalah para sahabat. Kemudian tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka generasi salaf taba'an, mengikuti jejak para sahabat, gitu. Sehingga juga ada yang mengatakan secara mudahnya 3 generasi yang utama yang mereka soleh itu
disebut generasi as-salaf as-salih. Ya. Dan kenapa kadangkala perlu ada tambahan as-salih, tidak hanya generasi salaf? Karena di generasi sahabat dan dua generasi setelahnya tidak semuanya soleh. Ya, tidak semuanya soleh. Sungguh pun kita memahami sahabat itu pasti orang-orang yang soleh ya. Karena kalau tidak soleh, tidak beriman, bukan sahabat. Tapi perlu ditegaskan lagi dengan tambahan as-soleh untuk memperjelas saja. Ya, karena di generasi sahabat ada yang murtad juga, ada. Seperti Abdullah suaminya Romlah bin Abi Sufyan ketika hijrah ke Habasyah, dia murtad, terpengaruh dengan ajaran Nasrani. Ya. Dan juga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat ada orang-orang yang menyimpang. Ya. Yaitu ada yang ikut Qadariyah, ada yang ikut Khawarij, ada yang ikut Syiah. Demikian juga dari kalangan tabi'in, ya ada yang menyimpang. Muncul akidah Mu'tazilah pada masa Imam Hasan Al-Basri, yang dia adalah pemuka dari kalangan tabi'in. Dia memiliki murid yang bernama Wasil bin Atta, kemudian mencetuskan pemikiran Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, makanya ini diperjelas lagi as-salaf, kemudian ditambahi label as-salih, as-salaf as-salih. Dan perlu diketahui bahwa telah masyhur, sudah populer penggunaan istilah as-salaf di kalangan para ulama. Ya, bukan kemudian istilah salaf itu baru dimunculkan dari kalangan kita sekarang-sekarang ini, atau ulama-ulama di zaman kita sekarang ini, tidak. Sejak zaman dulu dari para ulama, baik dari ucapan-ucapan mereka maupun dalam tulisan-tulisan mereka, sudah biasa masyhur dengan menyebut kalimat as-salaf. Yeah. Contoh misalnya Al-Imam Al-Ghazali, yeah, dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam, mu'arrifan kalimat as-salaf, ketika beliau mendefinisikan kalimat as-salaf, beliau menandaskan a'ni madhabas sahabati wat tabi'in. Ya. Jadi ketika menjelaskan istilah salaf, beliau menerangkan bahwa yang aku maksud dengan as-salaf adalah madhabnya sahabah dan para tabi'in. Nah, jadi ini sudah dikenal istilah as-salaf ini. Ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mufassiran kalimat as-salaf. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan kalimat salaf, ya, yaitu dalam kitab beliau Fathul Bari, kitab penjelas dari Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, babu ma kana salafu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim minat ta'ami wal lahmi wa ghairihi. Qultu al-muradu as-sahabatu radhiyallahu anhum. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menyebutkan ucapan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, menyebut bab apa-apa yang as-salaf biasa menyimpan di rumah mereka, dan ketika mereka dalam perjalanan berupa makanan dan daging dan selainnya. Kata Imam Ibnu Hajar, aku katakan yang dimaksud dengan as-salaf adalah as-sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat. Nah, jadi ini Imam Bukhari menyebut istilah salaf, istilah as-salaf. Yeah. Jadi perhatikan di sini, jangan dianggap bahwa istilah salaf ini baru dicetuskan kaum salafiyin sekarang. Oh bukan, sejak dulu
dari para imam Ahlus Sunnah. Ya. Demikian juga Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, ya, akhraja Muslimun fi muqaddimati sahihihi min tariqi Muhammad ibn Abdullah qala. Imam Muslim mengeluarkan sanad, ya, dan redaksi kalimatnya, ya, dalam muqaddimah sahihnya dari jalur Muhammad bin Abdullah, beliau mengatakan sami'tu Ali bin Syaqiqin yaqul, saya mendengar Ali bin Syaqiq berkata, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul, saya mendengar Abdullah ibn al-Mubarak berkata, ya, ala ru'usin nas, ya, di hadapan khalayak ramai ketika itu, di depan masyarakat ketika itu. Kata beliau Imam Ibnul Mubarak, ya, ini juga seorang pemuka tabi'in, seorang ulama ahli hadis, ya. Beliau mengatakan da'u hadisa Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Qultu al-muradu as-sahabah ridwanullahi alaihim. Ya, Imam Ibnul Mubarak pernah berseru, ya, berteriak dengan mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr bin Thabit, karena dia itu Amr bin Thabit, dia suka mencaci salaf, mencaci as-salaf. Riwayatnya yang jangan diterima. Ini orang ini punya cacat dalam agamanya, dia mencaci salaf. Ya, kemudian Imam Muslim menjelaskan, yang dimaksud dengan salaf oleh Imam Ibnu Mubarak adalah para sahabat Nabi. Jadi ini sudah biasa sebenarnya istilah salaf disebut oleh para ulama terdahulu. Ya, mungkin kita kurang membacanya dari kitab-kitab mereka. Kemudian berikutnya dalil-dalil tentang wajibnya berpegang teguh dengan faham atau madhab atau manhaj as-salaf as-saleh dalam memahami dan mengamalkan Islam, ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dalilnya yang menyebutkan bahwa kita wajib berpegang dengan manhaj dan madhabnya as-salaf saleh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jawabannya pertama dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 100. Di bulan Ramadan ini kita biasa baca Quran sampai khatam, pasti melewati ayat-ayat ini. Ya, cuma kalau belum pernah dibaca terjemahannya dan tafsirnya, ya hanya dibaca lafadznya saja, lewat gitu saja. Padahal itu berisikan dalil-dalil terhadap berbagai permasalahan. Nah, ketika kita membaca surah At-Taubah, ya, surah 9, ayat 100, kita akan membaca ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lakum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu dalam menyambut Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Yang demikian itu keberuntungan yang sangat besar. Perhatikan di awal ayat, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Maka tiga
golongan manusia ini mendapatkan ridho Allah. Dan Allah pun menyediakan bagi mereka surga di akhirat. Siapa mereka? Pertama, kalangan muhajirin. Yang kedua, golongan ansor. Yang ketiga, orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. 3 golongan manusia. Al-muhajirin dan ansor jelas, mereka itu adalah para sahabat Nabi semuanya. Muhajirin, para sahabat yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Ansor, mereka para sahabat Nabi yang menyambut dan menolong Nabi dan menolong muhajirin yang mereka adalah penduduk asli Madinah, atau ketika itu disebut Yathrib. Jadi muhajirin dan ansor generasi sahabat. Nah, kemudian golongan yang ketiga, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa mereka itu? Jawabannya, siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW setelah generasi sahabat sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat, kapanpun dan dimanapun mereka berada, kalau mengikuti muhajirin dan ansor, maka Allah berjanji Allah meridhai mereka dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Berarti ini menjadi dalil wajibnya mengikuti bagaimana beragamanya para sahabat yang kita sebut dengan as-salafus saleh. Ya. Ini ayat berupa berita atau khobar, tapi hakikatnya adalah perintah. Begitu. Jadi secara tersiratnya adalah perintah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dan surganya di akhirat, ikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Ikuti generasi sahabat, tentunya dalam hal apa? Ya tidak ada lagi, dalam hal beragama Islam ini. Jelas, berarti ini dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan manhaj as-salafus saleh dalam beragama Islam ini, dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 137. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqadih tadau. Maka jika mereka beriman, ya, semisal imannya kalian. Nah, perhatikan, pertama-tama ayat ini khitabnya. Khitab itu dialamatkan kepada siapa? Tentunya kepada Nabi dan para sahabat ayat itu kan. Karena ketika turunnya ayat ya kepada Nabi dan para sahabat. Kalau engkau berarti Nabi, kalau kalian berarti Nabi dan para sahabat. Tidak mungkin generasi tabi'in, atba'ut tabi'in dan generasi setelahnya, tidak, karena Al-Quran itu turun kepada Nabi. Nabi sebelum wafat Al-Quran sudah berhenti turun. Iya. Berarti yang dimaksud dengan kalian pada ayat-ayat Al-Quran adalah Nabi dan para sahabat. Nah, jika mereka, siapa saja ya, berimannya itu semisal imannya Nabi dan para sahabat, faqadih tadau, maka sungguh mereka berada di atas hidayah, di atas petunjuk. Berarti jelas, ini dalil juga secara tersirat bahwa kalau kita dalam Islam ini mengikuti jejak para sahabat, maka kita berada di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Ini jelas. Ya, setelah dijelaskan. Kemudian dalil dari hadis, dari as-sunnah. Dari as-sunnah.
Jadi sebenarnya kita mengikuti manhaj salafus saleh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan perintah Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Gitu. Al-Quran tadi diantaranya 2 ayat sudah kita sampaikan. At-Taubah ayat 100, Al-Baqarah ayat 137. Kemudian dalam As-Sunnah, dalam hadis, di antara ini hadis adalah hadis yang masyhur. Imam Nawawi mencantumkan dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Hadis yang hasan sahih riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dan ini ketika Nabi SAW dalam peristiwa haji wada, ketika wukuf di Arafah di pagi hari di hari Jumat, di hadapan Nabi ada sekitar 124.000 para sahabat ketika itu. Dalam suasana yang begitu hening. Karena dari kalimatnya para sahabat menangkap ini seperti kata-kata terakhir Nabi. Ya, ka'annaka muwaddi'. Ya. Seolah-olah ini kalimat terakhir. Ya. Maka kata para sahabat, ausini, berilah kepada kami wasiat. Di antaranya wasiat untuk bertakwa, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian berikutnya, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain setelahku kata Nabi, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Apa yang telah ditengarai oleh Nabi ini terjadi. Termasuk di zaman kita ini kan sudah jauh-jauh dari zamannya Nabi SAW. Ada orang yang dulunya mungkin menganggapnya masa jahiliyahnya lah. Dalam artian dia jauh dari agama Islam, penggemar maksiat, lalai, jauh dari pengajaran Islam. Kemudian hidayah menyapa, dia sambut, dia kemudian hijrah. Dia ingin untuk mempelajari Islam dan mengamalkan Islam dengan serius. Tapi ketika dia sudah mulai untuk mempelajari Islam, dia mendapatkan kebingungan. Kok gumbya isine? Ono Islam corak ini, corak ini, corak itu. Aliran ini, aliran itu, sekte ini, sekte itu, paham ini, paham itu, padahal atas nama Islam. Ya kan? Begitu. Sehingga sempat dia surut, ya. Karena apa? Bingung gitu. Mau ikut yang mana? Mau pilih yang mana? Kalau semuanya dipilih ya gak mungkin. Apalagi ada yang saling bertentangan. Nah ini sudah jauh-jauh hari disampaikan oleh Nabi SAW. Hendaknya kembali kepada arahan dari Nabi SAW ini. Kata Nabi, kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak, maka solusinya apa? Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Kalian berpegang teguh dengannya dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Itu jawabannya, solusinya. Sunnahku kata Nabi, maksud sunnahku adalah Al-Quran dan hadis. Karena kalimat sunnah kalau dimutlakkan maknanya Quran dan hadis. Iya. Ajaran Islam secara keseluruhan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu namanya sunnah Nabi. Iya. Itu ada dalam beberapa riwayat bahwa Nabi menyebut ajaran Islam itu dari Al-Quran, hadis, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu sunnah Nabi. Nah, tapi kemudian ada tambahan lagi, sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Nah ini yang menjadi pembahasan. Apakah wahyu itu ada 3? Setelah Quran hadis ada wahyu yang ketiga, yaitu sunnah sahabat.
Jawabannya wahyu Allah itu cuma dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman di surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Nah, apa yang disampaikan Nabi itu kan Quran, hadis, dua-duanya wahyu. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, "Inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Sesungguhnya aku ini diberi ya, Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran bersamanya, yaitu hadis. Nah, jadi wahyu itu dua. Nah, tapi kenapa ada sunnah sahabat? Apakah itu wahyu yang ketiga? Bukan. Sunnah sahabat itu adalah pemahaman yang selamat di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pemahaman standar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nanti saya akan berikan contohnya insya Allah kalau waktunya masih ada. Bahwa pentingnya pemahaman standar dalam mengkawal Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, bisa diselewengkan sesuka hati orang, sesuai dengan kemauan orang, sesuai dengan tendensi orang, sesuai dengan hawa nafsunya orang. Ya, ini penting di sini. Dan saya juga dulu ya takdirnya lika-liku, bukan lika-liku laki-laki ya. Lika-liku dalam perjalanan spiritual di dalam Islam. Ikut kelompok ini keluar, ikut yang lain keluar, ikut jamaah ini keluar, gitulah. Tetapi saya masih bingung ketika itu karena ya sama-sama yang disampaikan Quran dan hadis juga. Oleh guru-guru besar saya itu sama, keluar disampaikan Al-Quran dan hadis, bahkan dalilnya sama persis. Tidak ada perbedaan satu huruf, satu harokat pun. Tapi kesimpulannya beda. Kesimpulan dari ayat dan hadis berbeda. Ya. Nah, ini waktu itu belum menemukan kuncinya. Nah, maka alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya. Hingga akhirnya kemudian terutama ketika membaca hadis ini dengan penjelasan yang memuaskan dari para ulama ahli sunnah. Yaitu tentang sunnati, kata Nabi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Nah itu. Oh ternyata apa yang terjadi ini sudah diantisipasi di dalam hadis Nabi SAW, supaya tidak tersesat dalam memahami Quran dan hadis, harus mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami ayat Quran dan hadis. Karena Nabi SAW menyampaikan Quran dan hadis kepada para sahabat berikut dengan pemahamannya yang benar. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah. Nah, maksud Allah itu maksudnya pemahaman terhadap Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tafsir yang benar. Itu, ya, itu kesimpulan Imam Syafi'i yang ilmunya mendalam, ahli Quran, ahli hadis beliau. Kata beliau selanjutnya, aku beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah, maksudnya hadis-hadis beliau. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan maksud Rasulullah. Itu maksudnya apa? Pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Rasulullah.
Perhatikan di situ kalimatnya itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi setelah Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Nah, itu. Dan kemudian coba ada sesuatu yang menarik dalam hadis Nabi ini kalau kita teliti secara bahasa Arab. Nabi SAW kemudian menguatkan tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguh kalian dengannya. Yang sedikit-sedikit belajar bahasa Arab mesti ngerti domir, ya kan? Domir. Domir itu kata ganti sesuatu. Bisa benda ataupun orang. Nah, biha ini, ha ini domir hiya. Dilihat dari sisi adad, dari sisi jumlah itu apa? Tunggal, satu. Iya. Demikian ya. Dan juga wa'addu alaiha, diulang lagi. Ha, domir hiya. Dilihat dari adad atau jumlah, satu. Padahal yang Nabi maksud dengan berpeganglah kalian dengannya dan gigitlah ia. Nya, iya. Ini kembali kepada sunnah Nabi dan sekaligus sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti kan dua sebenarnya, tapi kenapa Nabi menyebutnya satu? Kenapa tidaklah Nabi mengatakan tamassaku bihima wa addu alaihima? Kan gitu harusnya menurut kita. Ternyata ada maksud yang diinginkan. Dengan menyebut domir tunggal hiya untuk menyebut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, maksudnya antara sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para sahabat, itu satu kesatuan, seiring, sejalan, seia, sekata. Itu maksudnya. Ya. Pegang teguhlah itu. Dan gigitlah dengan gigi geraham menunjukkan cengkramannya kuat. Gigi coba lihat. Ayo, nyengir sendiri, nyengir. Nah, gigi itu ada gigi seri di depan, ada gigi taring yang tajam itu, ada gigi geraham. Gigi yang paling besar ukurannya, paling banyak jumlahnya, letaknya paling belakang itu gigi geraham. Kalau menggigit paling kuat cengkraman gigitannya. Beda dengan yang lain, gigi seri enggak begitu kuat karena gigi seri itu fungsinya untuk memotong, mengerat. Memotong. Gigi taring untuk merobek. Daging yang alot digigit sama gigi taring, saking kencengnya gigitannya, dagingnya kita cabut, robek, lepas. Nah gitu. Gigi seri menggigit daging yang alot, kita tarik giginya, coplok sak giginya. Jadi ompong. Tapi kalau gigi geraham, letaknya paling belakang, ukurannya besar, kemudian jumlahnya banyak, cengkramannya kuat. Ini namanya ungkapan kinayah, pinjaman kalimat. Nabi menyebutnya dengan menyebut gigi geraham. Supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat itu berpegang dengan erat agar kita memperoleh keselamatan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi itu pentingnya, wajibnya memiliki pemahaman yang selamat dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, yaitu pemahaman para sahabat. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, dan ini sanadnya hasan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Sesungguhnya agama ini akan terpecah menjadi 73 sekte. 72 sekte di neraka. Nah, karena salah dalam memahami Islam. Gitu, ya. Dan yang satu sisanya, yang satu kan semuanya 73. Yang satu fil jannah, di sorga.
72 di neraka, 1 di surga. Ya. Kata Nabi, wahia al-jamaah, yang 1 di surga itu Nabi menyebutnya dengan label al-jamaah. Ini muncullah contoh di negeri kita banyak kumpulan-kumpulan pengajian kelompok menamakan dirinya al-jamaah, yang lain bukan, yang lain firqoh. Yang disebut firqoh juga dalilnya sama, dalil ini, lalu menyebut loh kelompok kami al-jamaah, yang lain firqoh. Nah, kita bingung jadinya, karena saya juga sempat mengalami kebingungan itu. Ada yang mengartikan al-jamaah itu maksudnya kumpulan orang dalam pengajian. Pokoknya ngaji bareng-bareng itu jamaah. Ini belum mengena kepada definisi yang benar tentang al-jamaah. Al-jamaah itu secara bahasa memang kumpulan orang ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya 3 orang disebut jamaah, kalau 2 musanna, kalau 1 mufrad gitu. Ada sebagian lagi ahli bahasa Arab mengatakan minimal jama' itu 2 gitu. Nah, kalau dalam istilah syariat tentang kumpulan ya, contoh sholat jamaah minimal berjamaah itu 2, 1 imam, 1 makmum. Nah, itu. Tapi belum menjelaskan secara detail tentang yang dimaksud al-jamaah dalam hadis ini. Baru kumpulan orang itu. Kalau namanya kumpulan orang, macam-macam. Ada orang sama-sama kesukaannya ngontel pagi-pagi kemana gitu. Terus ternyata penggemarnya banyak. Ayo gabung jadi satu, bikin komunitas apa? Pesepeda ontel. Kayak kostum opo misalnya. Kostumnya opo jenenge, kaosnya itu. Ada yang kostumnya itu sego rawon. Ya, memang nanti kalau udah capek sarapan rawon. Ada yang apa? Nasi pecel. Nah, gitu. Macam-macam lah. Nah, itu secara bahasa ya al-jamaah juga, al-jamaah. Kumpulan orang-orang. Iya. Nah, al-jamaah ini dalam hadis ini memang kelihatannya masih mutlak ini, ya kan? Belum diperinci. Nah, coba kita lihat di hadis yang lain, karena terkadang satu hadis itu saling menjelaskan satu sama lain. Ada satu hadis dijelaskan oleh hadis yang lain gitu. Di antaranya dalam hadis yang hasan riwayat At-Tirmidzi, ya, dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya itu di neraka kecuali satu millah, satu sekte tadi, yaitu ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Berarti kan ini sudah mufassir, menafsirkan al-jamaah itu. Karena konteksnya itu ketika Nabi menyebut Islam terpecah jadi 73, yang 72 di neraka, 1 di sorga, 1 ini al-jamaah. Tapi al-jamaah itu siapa? Nah, konteksnya sama di hadis yang lain Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Berarti jamaah itu begitu. Orang-orang Islam yang dia di dalam berislam itu mengikuti Islamnya Nabi dan para sahabat Nabi. Itulah al-jamaah. Itulah satu golongan yang selamat. Nah, jadi kita jangan terkecoh dengan berbagai interpretasi dan penjelasan yang macam-macam. Sudah ada penjelasannya dalam hadis Nabi sendiri di redaksi yang lain gitu. Ya, nah ini kan banyak kelompok-kelompok dalam dakwah ini mengatasnamakan kami ini al-jamaah, kami al-jamaah. Yang lain firqah. Silakanlah, mungkin orang mengklaim dirinya al-jamaah, tapi yang penting kita lihat hakikatnya seperti apa ajarannya.
Ya, terutama dalam hal usuluddin, pokok-pokok agama, apakah merujuk kepada Nabi dan para sahabat atau tidak? Itu kita harus lihat itu, bukan sekedar klaim dan anggapan-anggapan saja. Misalnya ada satu kelompok dakwah, kami ini al-jamaah. Terus kita tanya, di mana Allah? Oh, Allah itu ada di mana-mana. Apakah Nabi dan para sahabat berakidah seperti itu? Ya kan enggak seperti itu. Berarti dalam poin ini cacat. Tidak sesuai dengan karakteristik al-jamaah. Karena al-jamaah itu merujuk dalam beragama kepada Nabi dan para sahabat. Jelas ya? Nah, itu. Itu. Dan yang lain-lainnya panjang lebar kalau mau dibahas. Tapi kesimpulannya itulah makna al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih belum selesai, masih ada banyak hal yang perlu disampaikan. Namun berhubung porsi waktunya yang ya sudah habis ini, persiapan untuk berbuka ya. Tetapi setidaknya selayang pandanglah sesuai dengan temanya, manhaj salaf itu jalan keselamatan dalam beragama. Artinya itu kita beragama Islam dengan Islam yang murni, Islam yang dianut, diamalkan oleh Nabi dan para sahabat beliau. Dan tadi sudah kita sampaikan sebagiannya dalil-dalilnya. Oleh karenanya ya, sebagian ulama kita mengatakan Islam yang kita pahami dengan pemahaman para sahabat, ya, ini disebut dengan as-sunnah juga. As-sunnah. Ya. Sehingga mereka mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuhin. Waman yarkabha fa inna faqad naja. Waman ta'akhkhara anha ghariqa. As-sunnah ini ibaratnya seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya dia akan selamat. Siapa yang tertinggal tidak mau menaikinya maka dia akan tenggelam. Dulu di zaman Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar yang menutup permukaan seluruh bumi, dan itu merupakan bagian dari mukjizatnya Nabi Nuh dan juga siksaan Allah bagi kaumnya, yang sebelumnya Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang awalnya diolok-olok oleh kaumnya. Begitu kemudian terjadi banjir besar, nah barulah mereka tahu bahwa bahtera itu untuk alat penyelamat dari banjir besar. Yang menaikinya adalah Nabi Nuh dan umatnya yang beriman kepada beliau. Maka siapa yang menaikinya, bahkan hewan sekalipun, dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak menaikinya, istri maupun anak Nabi Nuh sekalipun, ya tenggelam juga. Nah, itu artinya satu ungkapan yang indah bahwa dalam kita beragama Islam itu pegang erat-erat sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Itulah jalan keselamatan, laksana bahtera Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar. Demikian yang dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah mungkin di lain waktu bisa dilanjutkan dan kita bahas lagi mengenai masalah penting ini. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk berada di atas jalannya yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.